Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmu Kafi dari kelas 02 Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan NIM 21060250008. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru sejarah yang berada di SMA 2 Sopeng. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk kepada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pengalaman mengajar Bapak, suka dukanya dalam proses belajar mengajar. Ya, sebenarnya begini, dalam berbicara mengenai pengalaman mengajar, menjadi seorang guru itu sebenarnya bukan tugas yang mudah. Ya, ada beberapa atau banyak hal yang jadi pertimbangan seseorang kenapa tidak melanjutkan cita-citanya menjadi guru. Nah, ini sebenarnya berhubungan langsung dengan peserta didik itu sendiri. Biasanya seseorang ini ya terkadang kaku dalam menghadapi satu peserta didik ataupun kelompok siswa yang bersifat heterogen seperti itu. Nah, pasti ini yang akan dialami oleh seorang guru. Nah, mengenai beberapa pengalaman, saya sendiri sudah beberapa kali pindah sekolah ya, karena kemarin saya pernah mengajar di daerah tertinggal ketika saya menjadi seorang guru SM3T seperti itu, dan otomatis kendalanya ada banyak dan jauh berbeda dengan kondisi seperti sekarang. Nah, dimana kondisinya tentu dari kondisi geografis beda, kondisi dari peserta didiknya juga beda seperti itu ya. Jadi itu masalah suka duka dalam dimana lagi tantangan selain faktor alamnya itu sendiri, dimana tempat tugas jauh dari tempat tinggal. Nah, itu salah satu kendala juga menjadi seorang guru. Saya pikir itu ya sekelumit pengalaman tentang bagaimana pengalaman mengajar saya seperti itu. Selanjutnya, metode apa yang Bapak gunakan dalam proses mengajar? Ya, khususnya kalau kita berbicara metode ya, khususnya dalam pembelajaran sejarah itu sendiri, palingan kita menggunakan metode ceramah ya, diselingi dengan metode diskusi ataupun metode tanya jawab pada peserta didik. Tapi di sisi lain, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus memberikan semacam pemantik dulu bagi peserta didik ataupun stimulus bagaimana materi yang akan kita sampaikan nantinya, agar metode yang kita sampaikan itu bisa dicerna dengan dan penyampaiannya bisa lebih berjalan lancar antara guru dengan peserta didik seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak memahami karakteristik belajar setiap peserta didik di dalam kelas? Ya, masalah karakter ya, kalau kita berbicara karakter, otomatis dalam satu kelompok belajar ataupun dalam satu kelas itu karakter peserta didik tentu beda-beda ya. Untuk memahami karakter peserta didik, otomatis kita melakukan pendekatan yang berbeda pula terhadap siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, karena kita tidak bisa pungkiri sebenarnya bahwa dalam satu kelas itu kan bersifat heterogen ya, semua berbeda-beda. Jadi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya itu kita harus menekankan pendekatan yang berbeda. Ada peserta didik yang memang cenderung rasa ingin tahunya lebih besar, ada juga yang cenderung pasif begitu. Jadi tentu perlakuannya harus beda ya. Jadi kita harus mengerti dulu bagaimana karakter dari peserta didik itu sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengevaluasi kemampuan peserta didik? Ya, kalau kita berbicara pasti dalam setiap pembelajaran, di akhir pembelajaran ada semacam evaluasi. Nah, entah evaluasi itu berupa penugasan atau tugas diberi semacam penarikan kesimpulan dalam setiap pembelajaran seperti itu ya. Itu kan semua termasuk evaluasi bagaimana apakah dalam satu pembelajaran peserta didik bisa menangkap apa yang kita sampaikan di kelasnya seperti itu. Baik, yang selanjutnya, apakah dalam proses belajar mengajar sering terjadi penyimpangan terhadap peserta didik? Lalu bagaimana apa cara yang dilakukan Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Ya, penyimpangan ya. Kalau kita berbicara penyimpangan dalam kelas, saya kira semua guru pasti pernah menghadapi namanya penyimpangan peserta didik ya. Ada beberapa hal yang dilakukan, termasuk melakukan hal yang di luar pembelajaran, kan juga termasuk namanya penyimpangan dalam pembelajaran.
Nah, ini tadi yang saya katakan di awal bahwa ada beberapa perbedaan dari karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, untuk menghadapi penyimpangan-penyimpangan seperti ini, tentu kita melakukan pendekatan yang berbeda pula. Tidak mungkin disamakan antara peserta didik yang seperti ini dengan peserta didik yang memang aktif seperti itu. Karena pendekatannya kan berbeda, otomatis cara penyampaian materinya juga dan cara penangkapan materi yang kita sampaikan itu berbeda dari peserta didik itu sendiri. Ya, saya kira seperti itu. Baik, yang selanjutnya bagaimana cara Bapak untuk memotivasi peserta didik yang dalam melakukan penyimpangan? Ya, seperti ini. Terkhusus dalam pembelajaran sejarah ya, karena saya sebagai guru sejarah, itu pembelajaran sejarah itu tidak serta-merta kita mengatakan bahwa pelajaran yang kolot seperti itu atau ketinggalan zaman. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memotivasi peserta didik itu sendiri. Nah, seperti yang beberapa ya yang pernah saya lakukan, itu kan ada beberapa tokoh sejarah ya, tokoh sejarah yang misalkan bisa dijadikan panutan ataupun inspirasi. Nah, itu bisa ditampilkan sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran. Jadi ketika melakukan apersepsi, kita melakukan motivasi dulu ya, kita menampilkan beberapa tokoh pahlawan ataupun beberapa tokoh dunia, dan ini bisa dijadikan motivasi bagi peserta didik yang seperti ini. Ya, bisa saja dengan penampilan seperti itu, pemutaran video ataupun menampilkan gambar, itu bisa menjadi motivasi tersendiri bagi peserta didik yang seperti ini untuk melakukan apa yang bisa dilakukan dari apa yang saya tampilkan di PowerPoint misalkan seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak membagi waktu dan fokus di antara peserta didik dengan pekerjaan di luar pelajaran? Oh, seperti ini ya, karena sebenarnya kalau kita berbicara pekerjaan di sekolah dengan pekerjaan di luar itu kan tentu beda konteksnya ya. Kalau kita berbicara fokus, saya kira kalau dalam hal lingkungan sekolah kita mengajar itu tentu kita harus fokus dengan perkembangan peserta didik ya, bagaimana cara kita kembali ke hakikat pendidikan itu sendiri, yaitu memanusiakan manusia ya. Jadi otomatis ketika dalam lingkungan sekolah kita mesti harus fokus memang dalam satu pekerjaan seperti itu ya, seperti itu. Baik, inilah hasil wawancara yang sempat saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.